Pernah dengar tentang Kerajaan Pajajaran? Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang pernah berjaya di wilayah Jawa Barat. Dikenal sebagai pusat seni dan sastra, Pajajaran juga memiliki sistem pemerintahan yang kuat dan kehidupan ekonomi berbasis agraris. Berdiri sejak abad ke-15, Pajajaran mencapai puncak kejayaan di bawah Prabu Siliwangi, tapi kemudian runtuh karena berbagai faktor, seperti serangan dari Kesultanan Banten dan pengaruh Islam yang semakin kuat. Hari ini, kita bakal membahas sejarah lengkapnya. Dari awal berdiri, daftar, raja, kejayaan, hingga keruntuhannya yang tragis. Kerajaan Pajajaran berasal dari kerajaan kecil yang lebih dulu ada, yaitu Kerajaan Sunda dan Tarumanegara. Pada abad ke-15, situasi politik di Pulau Jawa sedang berubah. Majapahit melemah, kerajaan-kerajaan kecil mulai berkembang, dan pengaruh Islam mulai masuk ke Nusantara. Pajajaran sendiri didirikan oleh Sri Baduga Maharaja, atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Beliau adalah cucu dari Prabu Wastukencana, raja dari kerajaan Galuh yang kemudian menyatukan kerajaan Sunda. Dan Galuh menjadi satu kerajaan besar, yaitu Pajajaran. Pajajaran diperintah oleh beberapa raja, di antaranya satu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi 1482 sampai 1521 raja terbesar Pajajaran, membawa kerajaan ke puncak kejayaan. Dua Raja Surawisesa 1521 sampai 1535 mulai menghadapi ancaman dari Kesultanan Cirebon dan Demak. Tiga Ratu Dewata 1535 sampai 1543. Pemerintahannya mulai mengalami kemunduran. Empat Ratu Sakti 1543 sampai 1551 dianggap kurang peduli terhadap rakyatnya. 5 Ratu Nila Kendra 1551 sampai 1567, keadaan kerajaan semakin memburuk. 6 Raja Mulia 1567 sampai 1579 raja terakhir Pajajaran, sebelum keruntuhan total akibat serangan Kesultanan Banten. Masa emas di bawah Prabu Siliwangi. Pajajaran mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi 1482 to 1521 M. Apa yang membuat Pajajaran berjaya? Ekonomi yang kuat, mengandalkan sektor agraris dan perdagangan. Pajajaran dikenal sebagai penghasil beras terbesar pada masanya. Pusat seni dan sastra, berkembangnya kesusastraan Sunda dengan berbagai karya sastra yang terkenal. Tradisi budaya yang kuat dalam seni ukir, seni tari, dan sastra lisan. Militer yang tangguh. Pajajaran memiliki sistem pertahanan alami karena dikelilingi oleh sungai-sungai besar dan tebing curam. Pasukan Pajajaran terkenal kuat meskipun akhirnya kalah dari Kesultanan Banten. Hubungan dengan Portugis pada tahun 1522, Pajajaran menjalin perjanjian dengan Portugis untuk melawan pengaruh Islam dari Demak dan Cirebon, ibu kota di Pakuan. Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan, menjadi kota terpenting di Tatar Sunda. Namun, setelah wafatnya Prabu Siliwangi, kejayaan Pajajaran mulai meredup. Faktor kemunduran Pajajaran 1. Serangan dari Kesultanan Cirebon dan Banten.
Kesultanan Cirebon dan Banten yang sudah memeluk Islam ingin menguasai wilayah Pajajaran yang masih beragama Hindu-Buddha. Dua perpecahan internal, seringnya pergantian raja dan kepemimpinan yang lemah, membuat Pajajaran kehilangan kestabilannya. 3. Masalah ekonomi dan politik. Tanah mulai mengalami kerusakan dan tandus akibat kurangnya inovasi pertanian. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan makin merajalela. 4. Pengaruh Islam yang semakin kuat. Banyak rakyat Pajajaran yang mulai beralih ke Islam, sehingga kerajaan kehilangan dukungan dari masyarakatnya sendiri. Keruntuhan Pajajaran. Serangan Kesultanan Banten. Pakuan Pajajaran jatuh 1579 Pada tahun 1579, Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf menyerang Pakuan Pajajaran. Serangan ini menghancurkan ibu kota dan menandai akhir dari kerajaan Pajajaran. Apa yang terjadi setelah serangan ini? Batu penobatan raja dirampas. Palangka, Sriman Sriwacana, batu tempat Raja Sunda dinobatkan, dibawa ke Banten. Tujuan Kesultanan Banten agar tidak ada lagi Raja Sunda yang bisa dinobatkan. Banyak bangsawan melarikan diri. Sebagian keluarga kerajaan melarikan diri ke daerah pedalaman dan menjadi cikal bakal masyarakat Baduy. Akhir kerajaan Sunda. Setelah kehancuran Pakuan, tidak ada lagi kerajaan Hindu di Tatar Sunda. Meskipun kerajaan ini telah runtuh, banyak peninggalan sejarahnya yang masih bisa kita temukan. Prasasti sejarah, prasasti Cikapundung, prasasti Batu Tulis, prasasti Hulu Dayuh, prasasti Ulu Belu, prasasti Kebon. Kopi 2 prasasti Perjanjian Sunda Portugis. Situs bersejarah. Situs Karangkamulian, tempat yang diyakini sebagai bagian dari Kerajaan Galuh. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan Sunda terakhir yang pernah berjaya di Nusantara. Dari sejarahnya, kita bisa belajar bahwa kepemimpinan yang kuat sangat penting untuk kejayaan kerajaan. Aliansi politik dan militer harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi bumerang. Perubahan zaman dan agama bisa mengubah jalannya sejarah sebuah kerajaan. Pajajaran mungkin sudah runtuh, tapi warisannya masih hidup dalam budaya Sunda hingga sekarang. Garis besar sejarah Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Tatar Sunda yang mencapai kejayaannya pada abad ke-15 di bawah Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Pajajaran berkembang sebagai pusat seni, sastra, dan agraris dengan ibu kota di Pakuan. Pada masa jayanya, kerajaan ini memiliki ekonomi yang kuat, sistem pemerintahan yang stabil, serta jalinan politik dengan Portugis untuk mempertahankan wilayahnya dari pengaruh Islam. Namun, setelah kematian Prabu Siliwangi, pengaruh Islam dari Kesultanan Cirebon, Demak, dan Banten semakin kuat. Pergantian raja yang sering, konflik internal, serta tekanan politik dan ekonomi membuat kerajaan ini semakin lemah. Pada tahun 1579, Kesultanan Banten yang dipimpin Maulana Yusuf menyerang Pakuan Pajajaran. Ibu kota hancur, batu penobatan raja dirampas, dan Pajajaran pun runtuh selamanya. Pada tahun 1579, Kesultanan Banten yang dipimpin Maulana Yusuf menyerang Pakuan Pajajaran. Ibu kota hancur, batu penobatan raja dirampas, dan Pajajaran pun runtuh selamanya. Meskipun begitu, warisan Pajajaran tetap hidup dalam bentuk budaya,
sastra, serta masyarakat Baduy yang diyakini sebagai keturunan bangsawan kerajaan yang melarikan diri ke pedalaman.